memobilisasi pergerakan. Kita mencoba bagaimana caranya membuat sebuah motion atau pergerakan. Iya. Nah, juga kita bakal puncak dari kegiatannya MUN, Model United Nation. Kerabat Nodalis TV, kita kembali melanjutkan perbincangan dengan Arif, seorang aktivis dan penggiat Indonesia Emas. Dengar-dengar ini Arif ini juga seorang santri ya? Seorang santri. Santri ya? Santri, Bang. Sampai sekarang masih bangga menyatakan diri bahwasanya saya santri. Mantap. Kadang-kadang orang ini, anak-anak muda ini takut mengatakan dirinya santri. Mungkin karena gimana Pak ya? Stereotip mungkin Bang. Lebih stereotip bagaimana masyarakat mencoba membangun bahwasannya pandangan terhadap santri itu adalah mereka yang ya seringkali datang ke rumah-rumah meminta bantuan beras dan bantuan bahan pokok. Dan tapi menurut saya stereotip itu harus bisa kita coba, termasuk yang mengatakan bahwa anak santri itu secara pengetahuan di bawah rata-rata. Tapi sekarang sudah berubah ya? Sudah berubah dan bangga jadi. Dan saya dari dulu pun saya bangga. Dari dulu jadi seorang berlaber santri. Nah, tapi nilai-nilai santrinya masih di bawah sampai sekarang? Masih. Menjadi falsafah hidup. Mantap. Harus, wajib itu. Jadi pesantren saya sendiri itu kita coba ditekankan bagaimana dalam berkegiatan selalu kedepankan cinta Allah dan sayang sesama. Bersama. Rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Berarti Bang bisa juga ya? Jadi santri. Karena menurut saya santri ini bukan hanya sekedar mereka yang melulu tamatan pesantren. Iya. Cuman mereka yang mampu menerapkan nilai-nilai kepesantrenan tadi dalam kehidupan mereka, itu udah kita bisa bilang mereka sebagai santri. Oh, begitu. Iya. Nantilah Abang ikrarkan diri nanti jadi santri. Oke Arif, kita kembali melanjutkan perbincangan kita soal aktivitas yang Arif lakukan sekarang. Iya Bang. Saya dengar juga ada komunitas-komunitas yang digerakkan ya. Apa namanya TNT? Apa itu ada TNT? TNT ini Treasure Not Trust. Not Trust. Jadi apa itu? Treasure Not Trust ini kalau secara bahasanya kita artikan itu adalah harta karun bukan sampah. Harta karun bukan sampah. Nah, jadi harta karun memang bukan sampah. Iya, tapi maksudnya sampah adalah harta karun seperti itu, Pak. Gitu. Jadi kita coba bahasanya seperti itu, gitu kan. Iya. Jadi saya sama kawan kita ada 4 orang sekarang ini di tim. Siapa aja? Ada Lisa Amelia, itu dari Universitas Andalas, Teknik Sipil. Alhamdulillah dia udah sarjana nih Bang. Nah, ya kan. Ada juga Semi Haris Purnama dari Agroteknologi Universitas Andalas, dan juga ada Radian Wahyu Elhak dari Sistem Informasi Universitas Andalas juga. Dan saya sendiri dari Universitas Negeri Padang. Luar biasa. Jadi di antara kawan-kawan yang jaket hijau, saya sendiri yang jaket kuning Bang. Mewarnai lah. Memberikan warna. Memberikan warna ya. Sehingga kalau digabungin jadi warna biru nih Bang. Warna biru ya. Warna biru memang disukai banyak orang. Disukai banyak orang. Dinamis ya. Berarti ada yang menyukai? Sampai sekarang belum ada. Secara pribadi belum ada. Nanti nggak tahu nih. Yang menyimpan rasa mungkin ada Bang. Tapi yang menyatakan rasanya belum ada nih Bang. Belum ada. Tapi biasanya harus laki-laki duluan. Iya, harus laki-laki yang berjuang Bang. Oke, kita kembali ke TNT. TNT tadi gimana ceritanya? Nah, TNT ini kita sebenarnya core dari proyek kita saat ini adalah mencoba mensosialisasikan terkait urban farming, Pak. Urban farming dan produk yang kita coba kembangkan itu terkait dengan OTG, Organic Tower Garden, dan juga Organic Home Garden (OHG). Nah, di sini nih sekarang proyek ini awalnya adalah sebuah
program yang kita usulkan ke NGO yang ada di Bangladesh dan India, BYLC, Bangladesh Youth Leadership Camp. Nah, di situ kita ikutkanlah rencana kita ini ke dalam kegiatan tersebut. Alhamdulillah di-approve dan dapat suntikan dana untuk melaksanakan kegiatan ini. Nah, lokus kita sendiri Bang untuk saat ini kita masih Di mana? Di Pariaman, Kota Di Pariaman. Pariaman, ya. Nah, di Kota Pariaman itu jadi kita sekarang masih dalam tahapan persiapan pelaksanaan. Jadi persiapan perencanaan sudah dilakukan. Nah, kita tinggal lagi persiapan pelaksanaan. Iya. Jadi TNT ini sendiri di situ kita mencoba untuk mensosialisasikan kepada masyarakat terkait dengan memaksimalkan sampah rumah tangga mereka bisa menjadi harta karun bagi mereka sendiri. Bisa berguna lah untuk masyarakat itu sendiri. Nah, produk yang kita coba tawarkan adalah namanya OTG, Organic Tower Garden. Bagaimana mereka bisa di situ nanti struktur dari OTG itu bisa menampung sampah dari sampah rumah tangga tadi, tapi sampah organiknya gitu Bang. Jadi kita lebih ke coba untuk di awal kita coba kedepankan sampah organik dulu. Gitu. Sampah organik dulu. Nah, jadi sampah organik itu kita masukkan ke dalam wadah yang produk kita tadi. Nah, itu nanti bisa menumbuhkan tanaman-tanaman gitu. Oh, begitu. Tanamannya sendiri. Jadi dari rumah tangga sudah diajak masyarakat untuk memilah-milah sampahnya. Sampah, betul. Lalu diproduksi menjadi sampah tadi digunakan untuk urban farming. Urban farming. Ya. Pertanian rumahan tadi. Gitu. Pertanian rumahan gitu kan. Bisa pupuk gitu. Nah, lebih ke composting tepatnya. Composting. Ya. Kita lebih ke composting tadi, Bang. Oh, berapa banyak rencana menjadi pilot projectnya? Untuk piloting project sendiri kita coba untuk sasar setidaknya 100 KK. 100 KK untuk di Kota Pariaman sendiri, Bang. Udah ditentukan di mana kelurahannya atau desanya? Saat ini kita masih dalam skala global, masih di Kota Pariaman secara globalnya sendiri. Kita sudah sampai dalam perencanaan untuk melakukan apa tadi, Bang? Untuk melakukan mapping daerah tadi. Cuman tadi, ya. Rasanya kita perlu dulu untuk melakukan dialog dengan stakeholder di daerah masing-masing. Baik itu dinas pemberdayaan masyarakat, dinas pertanian, kelompok-kelompok tani, gapoktan itu tadi kelompok tani, dan juga ibu-ibu PKK dan juga stakeholder lainnya, Karang Taruna dan yang lainnya. Artinya komunikasi sudah dilakukan? Bakal dilakukan. Karena proyek kita ini sendiri baru approve itu 2 minggu ke belakang. 2 minggu belakang. Jadi kita masih tahapan. Rencananya kapan dijalankan? Di dalam pertengahan bulan April ini, Bang. Udah masuk pertengahan, Bang ya? Udah. Pertengahan bulan Ramadan. Pertengahan bulan Ramadan. Pertengahan bulan Ramadan ya. Sekitar akhir April, tanggal 20-an. Berarti sudah ke lapangan itu ya? Sudah harus ke lapangan kita. Kita butuh relawan juga untuk menggerakkan itu? Betul, Bang. Dari kita sendiri bakal open volunteer nih kawan-kawan dari kerabat Analisis TV gitu kan. Kerabat yang belum punya aktivitas ya aja bergabung gitu kan. Kebetulan gini terutama yang di Pariaman ya. Di Pariaman terutama. Kita tidak menutup sih kawan-kawan yang dari kota lain untuk ikut berproses sama kita. Iya. Cuman ya dengan gambarannya seperti itu, lokus yang bakal kita lakukan, tempat yang bakal kita lakukan di Pariaman. Jadi mungkin kawan-kawan bisa mobile dari daerah asalnya ke Pariaman. Jika tidak berhalangan, kita tunggu nih. Kita tunggu kehadiran kawan-kawan. Asik. Artinya kerjaan yang membangun juga bisa mengajak teman-teman untuk menjadi bagian di situ ya. Betul, Bang. Berapa lama kegiatan? Kita untuk project sendiri kita coba realisasikan itu terlaksana terutama penyaluran produk, antara penyaluran produk dan tahapan pelaksanaan sosialisasi selama 3 bulan, Bang. 3 bulan. Selama 3 bulan. Jadi dari di bulan pertama kita coba maksimalkan untuk bagaimana memaksimalkan produk tadi dulu. Jadi kita coba maksimalkan produk. Setelah produk ini jadi, OTG ini jadi, Organic Tower Garden ini jadi, kita lakukanlah sosialisasi selama 1 bulan. Sama 1 bulan ya. Setelah 1 bulan dilakukan sosialisasi, kita coba
selama 1 bulan penuh melihat bagaimana realisasi dari sosialisasi dari produk dan sosialisasi yang kita lakukan. Oh gitu. Setelah itu baru jalan. Setelah itu udah banyak. Sekarang ini udah jalan Bang. Selama 3 bulan itu kita udah jalan tahapannya selama 3 bulan tadi produksi untuk produknya, lalu sosialisasinya. Nah 3 bulan akhir kita melihat perkembangan dari hasil sosialisasi dan pengembangan produk tadi. Apakah pesan yang kita sampaikan itu benar-benar bisa terlaksana? Karena target awalnya untuk piloting 100 KK gitu kan Bang. Cuman di 3 bulan akhir kita coba lihat sampai nggak pesan ini ke tetangga-tetangga mereka yang lain. Jika sampai dengan targetnya dari awalnya 100 bisa menjadi 1000 mungkin atau menjadi misalnya satu orang 2000, bisa mengajak yang lainnya. Target 10 kakak aja sudah 1000 ya. Sudah 1000 Bang. Iya. Mantap. Tapi apa indikator nanti dikatakan berhasil? Indikator yang berhasil apa yang akan dilihat? Yang kita lihat itu deh Bang. Pertama dari kuantitas. Kita melihat coba data kuantitatifnya gitu kan. Dari data kuantitatif jika kita lihat dari mungkin bisa kita ambil patokan nantinya 30% dari jumlah KK yang ada di Kota Pariaman bisa memaksimalkan sampah rumah tangganya dengan OTG tadi. Itu indikator awal bagi kami kesuksesan proyek kami ini Bang. Nah kesuksesan kedua ketika produk itu udah dilakukan dengan masif oleh banyak KK tadi, mereka juga bisa memaksimalkan produk yang mereka hasilkan. Maksudnya dari tanaman yang mereka tanam di dalam struktur yang kita buat tadi, OTG tadi, nah, mereka bisa memaksimalkan itu sehingga kebutuhan dari rumah tangganya sendiri bisa disuplai dari pertanian dari belakang rumah tadi. Baik belakang maupun depan rumah. Maupun depan rumah. Nanti karena di Pariaman itu pekarannya luas itu. Iya. Jadi ada kemungkinan bakal di depan rumah ya Bang ya. Iya. Kalau sering-sering di Pariaman itu bisa juga itu nanti itu kan. Ketemu sama orang Pariaman maksudnya. Iya. Oke, semoga aja. Iya. Kira-kira Arif, apa pesan untuk anak muda sekarang? Ini kan Arif sebagai salah seorang penggiat Indonesia Emas ini kan sudah mulai beraktivitas, mengisi diri dengan kegiatan-kegiatan positif. Iya. Berorganisasi, membangun jejaring ke sana ke situ dan cukup lumayan lah, bahkan internasional ya. Dengan mengikuti MUN tadi. Apa pesan yang bisa disampaikan untuk para kerabat yang masih muda-muda? Pesan saya lebih tepatnya bukan pesan sih Bang, tapi lebih ke kayak apa namanya nih? Share lah. Bukan, ya sharing gitu. Karena saya agak takut juga gitu kasih pesan karena ya kan Bang, masih setara nih kita nih gitu kan. Biasanya kan kalau orang komunikasi bilang kan kalau kita berkomunikasi berarti kita menyampaikan pesan. Menyampaikan pesan. Secara tidak langsung juga saya sebenarnya menyampaikan pesan juga Bang ya kan. Cuman lebih ke sama-sama mengingatkan. Bagi-bagi sama berbagi sharing gitu kan. Ya dari dengan saya coba lihat dalam setiap kegiatan yang saya lakukan dan juga saya bakal lakukan ya ke depannya gitu kan Bang. Yang paling penting kemauan untuk belajar sih Bang. Kemauan untuk belajar. Ya seperti dulu ketika saya cerita sedikit gitu Bang. Ketika saya masuk pesantren dulu masih ingat saya guru salah seorang ustazah saya dulu menyampaikan ini di aula pesantren bahwasannya ketika kita masih muda masih ada kemampuan untuk beraktivitas, berproses. Jadikanlah apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apa yang kamu rasakan itu menjadi sebuah pembelajaran. Nah, jadi salah satu moto hidup saya yang saya pegang juga sampai saat ini adalah long life learner. Menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi jangan pernah menutup diri untuk hal-hal yang baru dan coba terus kembangkan diri dan memaksimalkan setiap potensi-potensi yang telah diberikan oleh Allah kepada kita dengan tujuan kebermanfaatan bagi orang lain. Jadi jika kita hanya berproses, hanya mencoba membangun potensi diri untuk diri kita sendiri, rasanya kita menjadi orang yang rugi. Jadi kita bagaimana kita coba untuk bisa sharing dan juga menyebarkan nilai-nilai positif tadi kepada menjadi rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Itu sudah sempurna ilmunya. Sudah sempurna seharusnya. Pesantrennya di mana? Padang Panjang, Nurul Ikhlas. Nurul Ikhlas. Semoga
Nurul Ikhlas berbangga sama Amin. alumninya. Karena banyak juga yang kan nggak mau menyebutkan di mana pesantrennya Iya, kan. saya dengan bangga saya menyebutkan Hmm. santri alumni Pondok Pesantren Nurul Ikhlas. Masih sering ke Masih. Masih Alhamdulillah tiap bulan saya masih mengikuti pengajian di pesantren. di pesantren. Oh, ada juga pengajian. Ada ya? pengajian tiap bulan. Cetak 5 Al-Quran. Mantap. Oke, Arif, Iya bang. diskusinya sangat mengasihkan dan saya pikir saatnya para kerabat muda ya, kerabat muda untuk berpikir ulang supaya tidak terlalu asik dengan tidurnya, apalagi dengan gamersnya, ya gitu kan. Oke, kerabat Andalas TV, demikian perbincangan kita dengan Yulendri Harif Hidayat, seorang penggiat Indonesia Emas 2045. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.